adalah nikmatus sehat. Nikmat kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmatul fursah. Nikmat kita, bapak dan ibu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk thalabul ilmi syar'i, untuk mempelajari ilmu agama Islam, ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang hasan, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Wa ilmu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang kitabnya Allah dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu agama Islam itu dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, al-ilmu ma qala Allah, ilmu itu adalah apa yang diucapkan dan difirmankan oleh Allah. Wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang diucapkan dan disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan al-ilmu syar'i. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, kita bisa hadir di Masjid Maryam Ahmad Al-Khuji yang terletak di desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketah lengkap, boten bareng boten lengkap. Tetes rumiyin kula tasih kuru kula nate nderek pengaosanipun Syekhuna Al-Walid Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah taala. Mugi-mugi Allah tansah ngreksa lan jogi panjenenganipun guru kita sami. Kula alhamdulillah kira langkung setunggal tahun setengah karo tengah tahun kula belajar kalian piyambakipun, kalian panjenenganipun Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah taala. Kula riki riyen sepeda motoran kula mriki. Jenengan mboten semerap kula sik kuru. Terus kula yen liburan ngoten niku mesti derek pengaosane Ustaz Aunur Rafiq keliling teng pundi-pundi. Nalika semanten Ustaz Abdul Azim pimpinan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi gaya murah tasih dados qoriipun Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita semuanya dimudahkan untuk mencari ilmu. Berarti kita sekarang ini sedang mengamalkan amalan yang wajib, tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menjalankan satu kewajiban agama kita. Di sela-sela kesibukan kita sehari-hari, ada yang menjadi ASN, napa niku para jemaah? Aparatur sipil negara, PNS. Rumiyin PNS, pegawai negeri sipil. Ada yang menjadi karyawan, ada yang berbisnis dan berdagang, ada yang menjadi nelayan, wonten, ada yang jadi petani, dan seterusnya. Ada yang menjadi guru agama, ada yang menjadi guru umum. Alhamdulillah, di sela-sela kewajiban dan kesibukan kita sehari-hari, kita masih meluangkan waktu untuk mencari ilmu syar'i. Dan hendaknya ini diistiqomahkan berjamaah.
Jangan sampai kita tidak istiqomah, dan jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu, majelis yang didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis, siapa yang duduk di situ, malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayap mereka dikarenakan ridho kepada para penuntut ilmu. Dan siapa yang berjalan di majelis itu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa berjalan di sebuah jalan. Salaka itu meniti, dia berjalan di sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam. Ketika dia pergi bukan mencari dunia, dia sudah dapat dunia. Bukan mencari popularitas dan ketenaran, bukan mencari apapun dari secuil dunia, tapi dia mencari ilmu agama Islam. Dia mempelajari ilmu agama Islam. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju surga. Dan para jamaah harus, setiap dari kita, cita-citanya yang paling tinggi, yang paling besar adalah masuk surga. Adapun dunia ini akan diberikan kepada calon penghuni surga. Jadi calon penghuni surga tidak usah khawatir. Kalau kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi dunia. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya kalau tidak salah Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Sahabat ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambilkan air untuk Nabi beristinja, cebok, bebersih, membersihkan najis, dan membantu Nabi menuangkan air untuk digunakan berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi selesai dari ibadahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tersebut, yaitu Al-Mughirah ibnu Syu'bah pada jemaah radhiyallahu anhu. Wahai Mughirah, kesini. Sal, mintalah sesuatu kepadaku, karena kamu sudah berkhidmah melayani aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu ya Rasulullah, agar aku bisa menemani engkau, menemani panjenengan. Minta pekerjaan kalau belum punya pekerjaan, minta jadikan menantu kalau kita masih bujangan atau jomblo. Jangan jadi jomblo abadi ya mas-mas ya, segera menikah ya. Yang belum menikah segera menikah. Nanti saya dalili nanti. Ini saya belum membahas temanya ini, masih mukadimah lagi. Sambil menunggu jamaah yang belum datang, insya Allah mukadimahnya tidak lama. Akhirnya Nabi bertanya lagi, awa ghaira dzalik, ada yang lain selain itu? Apakah kamu hanya minta bisa menemani aku di surga saja sudah cukup? Tidak ada yang lain Rasulullah. Hanya itu permintaanku kepada panjenengan. Aku bisa bersama dirimu, bersama panjenengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, orang minta surga itu orang cerdas. Makanya nanti saya ajari ya. Nanti kalau berdoa jangan minta yang lain dulu. Setelah kita berdoa memohon ampunan ya, setelah kita memuji-muji Allah, membaca sholawat, kan sunnahnya berdoa begitu adab-adabnya. Memuji Allah Ta'ala, membaca sholawat. Dan saya ingatkan ya, ini banyak yang tidak paham. Al-Fatihah dari Al-Basmalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu doa. Panjenengan baca kitab judulnya Ad-Du'a'u minal kitabi wa sunnah. Doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau penulis kitab Hisnul Muslim. Preso sudah diterjemahkan itu. Zikir pagi dan petang itu ya.
dan bacaan-bacaan zikir sehari-hari itu. Beliau mengatakan bahwa doa pertama dalam Al-Quran adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kalau ulama-ulama Saudi itu, guru-guru kami, itu kalau berdoa itu awalnya apa? Setelah membaca gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian baru Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Karena Al-Fatihah itu terkandung pujian dan doa sekaligus. Tinggal kita menambahkan sholawat. Tapi dibaca di awal doa, bukan setelah berdoa baru ditutup dengan Al-Fatihah. Itu yang lebih tepat ya. Saya bukan menyalahkan, yang lebih tepat dibaca ketika berdoa, karena itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, sesembahan dan Tuhan pemelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus Ihdinas siratal mustaqim, ini inti doanya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami, dan berilah kami taufik menuju jalan yang lurus. Para ulama mengatakan ini makna ihdinas siratal mustaqim. Arsyidna, kalau kita membaca tafsir, wa wafiqna ila siratal mustaqim, ila siratil mustaqim. Berilah kami petunjuk, tunjukilah kami, dan berilah kami taufik. Taufik itu apa berjamaah? Kekuatan dan kemampuan untuk kami meniti jalan yang lurus, untuk kami menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang, mereka-mereka yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berilmu, memiliki ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Kaum Nasara. Mereka beribadah tanpa dasar ilmu dari petunjuk nabi-nabi mereka. Inilah berjamaah yang disyariatkan ketika kita berdoa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjenengan dimudahkan ini. Karena panjenengan berjalan di jalan menuju surga. Di mana jalan ini panjenengan dimudahkan, jalannya panjenengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungan meminta surga dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat? Perjamaah rahmatullah taala, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ternyata calon ahlul jannah, penghuni surga adalah orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa terjemahannya? Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan. Maghfirat itu apa? Ampunan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, sesembahan kalian. Wa jannah, dan menuju surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Jadi lebih luas daripada langit dan bumi.
yang mana uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sudah jelas ya? Jadi yang menjadi ahlul jannah siapa? Orang-orang yang bertakwa saja, para jamaah yang rahmatullah taala. Sekarang kita baca di ayat yang lainnya dalam surah At-Talaq, surat nomor 65 ayat 2 dan 3, Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Monggo dipun terjemahake. Wa man lan sing sapa wonge yattaqi gelem takwa Allah ing Allah, sinten tiyang tunipun kersa takwa dumateng Allah, menapa peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, menapa ganjaranipun para jemaah? Yaj'al lahu makhraja, yaj'al bakal andadekake ya Allah lahu tumraping wong sing gelem takwa makhraja ing dalan keluar. Jadi siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi apa para jemaah? Larangan. Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Mudah-mudahan ya, hadirnya panjenengan ini dalam rangka apa? Untuk takwa Allah. Karena ngaji adalah takwa Allah, menjalankan perintah agama. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya, mempelajari ilmu agama itu hukumnya apa para jemaah? Sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Wajib, fardhotun, hal yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini, pagi ini, saya yang membacakan kitabnya, panjenengan yang menyimak dengan baik, tidak berbicara, tidak mengantuk. Kalau mengantuk nanti minum dulu atau wudu dulu, maka panjenengan dianggap orang-orang yang bertakwa. Jika bertakwa, janji Allah ini akan diwujudkan oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Apa artinya? Diberi solusi. Nanti saya yakin bapak-bapak tadi sebelum ke sini, ibu-ibu, adik-adikku, ya, para santri, para pelajar, yakin punya problem sebelum ke sini. Tapi kalau bertakwa kepada Allah dan nanti takwa ini dilanjutkan, nanti sholat duhur, menjaga sholat asar di masjid apalagi, kemudian berbuat baik, berbakti kepada orang tua, mau baca Quran, mau berzikir, mau berdoa, insya Allah akan datang solusi, akan datang apa? Jalan keluar. Saya punya santri pada jamaah, berkali-kali tahu nador ya, preso nontoni ini kalau nontoni calon nador nontoni, cocok gak, ayo gak bocahe, dhuwur apa ora, putih apa ora, lemu apa ora, ngoten nggih. Nah, itu berkali-kali ditolak santri saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang tingkatkan takwa, sampun. Ternyata yang menerima sekarang lebih cantik, lebih tinggi, lebih baik, dan sudah diberi anak, masya Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir ya, panjenengan tidak punya pekerjaan, panjenengan sekarang hutangnya masih banyak, takwa kepada Allah ditingkatkan. Jangan buru-buru menagih kepada Allah, ya Allah mana janjimu, jangan. Takwanya yang ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup itu? Pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tidak. Wa yarzuq lan bakal paring rezeki ya Allah hu ing wong sing takwa min haitsu saking ngarah la yahtasib kang ora dinyono-nyono. Dia akan diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Orang yang tidak bertakwa rezekinya bisa dikalkulasi, Pak. Oh, dapatnya sekian. Kalau orang bertakwa itu melebihi kalkulasinya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Hanya saja tolong jangan dipahami bahwa rezeki itu harus berupa uang atau harta. Rezeki terkadang berupa kesehatan. Dulu panjenengan sebelum bertakwa sakit-sakitan, setelah bertakwa sekarang diberi kesehatan, itu juga rezeki. Dulu sebelum panjenengan bertakwa jodohnya belum ada, setelah bertakwa datang jodohnya, dipek mantu oleh orang, akhirnya
dimodali, sekarang sudah punya toko, punya motor dan seterusnya. Itu hasil dari takwa. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum bertakwa, lama tidak kunjung punya putra dan anak. Setelah bertakwa, istrinya kemudian hamil. Akhirnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman berjamaah. Ya. Saya tidak tahu mendengar saya apa tidak. Beliau itu pernah nangis kepada saya, teman kuliah di Makkah Al-Mukarramah. Waktu saya usia 33, beliau usianya sudah 52 kalau tidak salah. Karena kita kuliahnya pasca sarjana setelah S1. Jadi ketemunya sudah tua, biasanya kalau masih S1 masih muda-muda. Saya sudah 33 tahun 2008, beliau sudah 50-an tahun lebih. Beliau menangis. Ustaz Yusron katanya, Khusus saya mau pulang ke Indonesia. Kenapa Ustaz? Begini, istri saya mau melahirkan. Ya Allah, gimana ceritanya Ustaz? Saya lihat kan wajahnya, beliau kan sudah sepuh, kok baru punya anak. Saya tuh lama tidak punya putra, saya kesana kemari, tidak punya putra. Akhirnya saya itu berdoa terus kepada Allah, kemudian mengerjakan umrah, kemudian belajar di Mekah. Ternyata diberi putra di usia yang sudah sangat sepuh. Untung istrinya belum menopause, Pak. Beliau sudah 50-an lebih, diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi teman kita begitu. Lama belasan tahun tidak punya putra. Teman saya, teman kuliah, tidak punya putra. Ketika tahun 2000-an, saya usia 25, beliau usia 21. Nikahnya duluan saya, kemudian beliau lama belasan tahun tidak punya putra. Sampai beliau itu lagi dari istrinya, makrom saya. Jadi kalau kita mengasuh itu, kalau laki-laki harus dari saudari istri kita, kalau perempuan dari saudaranya kita, ya, supaya nanti jadi mahram, paham betul? Jadi jangan mengasuh perempuan dari anaknya, saudarinya atau saudari istri, ya. Kalau laki-laki dari saudari istri, kalau perempuan dari kita. Walhasil singkat cerita berjamaah, agar bisa diberi anak, beliau ini hampir setiap bulan umroh, karena memang tinggalnya di Saudi Arabia. Beda kota dengan saya, hanya beda kota saja. Saya sering mengunjungi beliau, beliau juga mengunjungi saya. Jaraknya sekitar 176 km. Lalu kemudian alhamdulillah Pak, sekarang sudah punya putra, walaupun belasan tahun. Umroh, dan umroh itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi jalan keluar dan Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tawakal itu adalah pasrah, iktimad, al-qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah. Kita pasrahkan segala upaya kita hanya kepada Allah, hasilnya ma'ahdil asbabil ma'dunati syar'a, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat agama kita. Ikhtiarnya maksimal, insyaallah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah taala, ada yang bawa HP? Judul kajian kita apa temanya? Ada yang tahu? Tauhid dan akhlak. Apa? Sebab datangnya pertolongan Allah. Insyaallah kita akan fokus pada tauhid dan akhlak. Dan inilah yang menjadi tugasnya Nabi Muhammad SAW, menyampaikan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dan memperbaiki akhlaknya umatnya beliau SAW. Suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan berjamaah orang-orang kafir Quraisy, dikumpulkan. Lalu beliau mengatakan waktu itu, qulu la ilaha illallah. Kata beliau, ya qaumi, wahai kaumku, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian semua kalimat tauhid la ilaha illallah. Tahu para jamaah, orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi memulai dakwahnya itu punya sesembahan yang sangat banyak sekali, lebih dari 300 berhala. Yang 360 berhala diletakkan di sekitar Ka'bah, ada yang di dalam, ada yang di sekitar tempat tawaf, ada yang di sekitar tempat sa'i baina Safa wal Marwah. Itu ada 360 berhala, belum yang di luarnya, sangat banyak sekali.
Maka Nabi SAW mendakwai mereka, qulu la ilaha illallah, wahai kaumku, ucapkan oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu, wahai kaumku, kalian akan beruntung, kalian akan menang, kalian akan selamat, dan kalian akan bahagia. Benar para jemaah? Nanti bisa dirasakan ya. Kalau panjenengan sudah ngaji seperti ini, belum merasa beruntung, ditingkatkan tauhidnya. Tolong kalau ada kajian-kajian akidah dan tauhid, dihadiri Pak. Kebanyakan kan kita hadir kalau kajian itu tematik, menarik. Saya walaupun tematik tidak mau menjauh dari tauhid Pak, tetap saya bahas tauhid. Sebab ini yang menjadi dasar dari keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Kita selamat di dunia akhirat adalah tauhid sebabnya. Kita bahagia dunia akhirat adalah apa? Tauhid penyebabnya. Lalu kita bisa menang dunia akhirat juga tauhid. Negeri menjadi aman kalau penduduknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri akan menjadi tidak aman kalau penduduknya tidak bertauhid. Coba, kalau sudah ngaji tauhid begini, apa ada Pak nanti kundur nyangking sandalnya temannya? Enten Pak, saya mangking ijoli sandalnya. Tidak ada, karena sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertauhid begini, walaupun sepeda motor bagus diparkir, kuncinya masih tergantung nyentel, kita tidak akan ambil. Bahkan pinjam saja tidak berani kalau kita tidak ada yang empunya, yang punya. Karena kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aman boten? Akan aman negeri itu. Kalau bertauhid itu. Saya tinggal di Saudi itu lama berjalan. Ya. Saya pernah tinggal di satu kota saja 6 tahun itu, di satu kota. Dulu saya tinggal di Mekah, kemudian saya pindah ke Al-Mubarros kotanya namanya, di provinsi Al-Aqsa, di wilayah timur Saudi Arabia, ibaratnya Jawa Timurnya Saudi Arabia. Selama 6 tahun saya belum pernah mendengar ada kasus pencurian. Coba di Indonesia Pak, selama 3 hari berapa kasus pencurian dalam satu kota Pak? Hah? Mumbruk, blader, betul percados, makin dalu dicobi. Sepeda motore sing rada apik, parkiran koncine centelno nggih. Monggo Pak Maling kula monggo kersanipun jenengan pendet boten napa-napa, kula ikhlas lillahi taala. Insyaallah mboten. Insyaallah ya. Insyaallah benjing innalillah wa inna ilaihi rajiun. Motorku nang ndi? Aku ya lali, mambengi ora tak lebokne, ngantuk, koncine nyentel pisan. Wong karepe tak kon nglebokne anakku malah ilang, nggih mboten. Kenapa? Karena penduduknya masih banyak yang tidak bertauhid. Masih ada yang melakukan perbuatan Allah yang mendur mendur hasil gitu. Pada jelas semua guru kula Kiai Haji Hasyim Rifai, mertuanya moro sepae Ustadz Muhammad Anwar Samuri LC, presa tau jenengan DPLAM. Kiai Hasyim niku, Ustadz Hasyim niku guru kula. Terus yang mengenalkan sunnah ke kula di antara Ustadz Rafiq, Ustadz Hasyim niku. Masya Allah, kula riyen sering derek teng pondok Ustadz Hasyim sing sisa bangu sing ler putri niku daurah tahunan ya. Jenengan nate daurah teng mriku mesti panggih kula. Kula tesih bujangan teng mriku. Mbah Hasyim niku lek ngelokne, lek napa mboten ngelokne nggih, nyemoni. Wong-wong sing cek gawe uga rampen damel Dewi Sri niku lek ndoke, nek takire ngono nggih. Niku napa? Lah wong Sri lho minggat ning Jakarta rung mulih, mbok. Dang mulya Sri lho. Mbah Hasyim niku kula nerokne mon. Dang mulya Sri lho. Sri lho minggat, gurung mulih, dang mulih. Maksudnya ngaten lho. Kita ini minta kepada Allah, jangan minta kepada Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, sing mbak uruksa desa. Mumpun ngantos nyuwun ngoten niku. Awake dhewe wong Islam. Lah, sing tesih ngoten niku dijak ngaji. Dipun dakwai kalem-kalem pun kasar-kasar. Mun langsung neraka aja ngono. Bubar nggih, kalem-kalem ngaji, rungokno ngaji. Kula sampean padang atine. Nyapa to sampean kok mecucu pokoknya nggih nun sewu. Tiyang lek akeh mecucune, kurang ngajine ya. Kabeh niki.
mesem kabeh, ra iso mesem ngaji berarti. Kalau boten ngarang lho, cedak ngarang. Rasulullah disebut dalam hadis, manusia yang paling banyak tersenyum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hatinya tuh padang, Pak. Hatinya penuh dengan cahaya. Karena manusia yang paling bertauhid ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngirir, aku mau cucu. Anaknya gak manut mencucu. Rasulullah mboten. Beliau mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bahas, Pak. Sebenarnya judul ini saya ambil dari tulisannya seorang ulama. Beliau adalah Syekh Muhammad Jamil. Kalau panjenengan pernah mengkaji kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, golongan jalan ya, jalan golongan yang selamat. Jadi jalannya al-firqah, golongan al-selamat, dan kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya sebuah kitab, Pak. Judulnya kitabnya itu Kutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah. Petikan dan cuplikan dari akhlak pribadi dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya kitab itu. Dan ini saya nukil sekarang ya, saya bacakan kepada jemaah. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala. Beliau berkata, bihadzal hirsi ala tauhidi, disebabkan semangat ini, semangatnya kita ini di atas tauhid, wa bihadhil akhlaqil hasanah, dan disebabkan akhlak yang baik yang kita miliki ini, nasarallahul muslimin, Allah menolong kaum muslimin. Jadi Allah menolong kaum muslimin disebabkan kita berpegang dengan apa? Tauhid, dan kita berakhlak yang mulia. Makanya selain tadi hadis yang saya katakan tadi, ya qaumi, wahai kaumku, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Nabi itu dilempari, Pak, dicaci maki, sampai mengatakan, ahli hadza jama'atana ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Allah, Tuhannya Muhammad itu, inna hadzal syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi dicaci maki, Pak. Kalau sekarang Masya Allah nggih, dai-dai ngaji diparingi mimi, disukani napa malih? Sangu. Makanya dai-dai lemu-lemu. Nggih kados kula ngeten iki gitu. Di caosi daharan gitu. Zaman riyen Rasulullah didoni, dibalang, disawati watu, disawati napa niku blarake kurma, disawati sandal niku mending. Tapi sandal niki kalih sandal niku benten lho, Pak. Sandal rumiyin niku keng napa kulit asli, jadi keplakne ngloworo niku. Lek sandal niki kan plastik, Pak, enteng. Jenengan malah sandal kulit zaman riyen lho. Watos niku benggele niku watos niku. Letok malah bagiak riyen malah kayu. Zaman riyen zaman Rasulullah niku sandal kulit. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Tapi Rasulullah tidak gentar, tidak berhenti mendakwakan tauhid. Padahal dimusuhi, Pak. Kalau dai-dai sekarang ini diterjunkan untuk mendakwai orang-orang kafir Mekah, pulang sebelum waktunya, Pak. Ya tidak dihargai, Pak. Tidak disediakan makanan, diusir, dicaci maki, dilempari, di apa saja sudah, disakiti. Rasulullah tidak mundur sejengkal pun, karena beliau ingin menyelamatkan umatnya. Jangan sampai umatnya nanti tidak bahagia di akhirat, jangan sampai masuk neraka. Dan Rasulullah SAW juga menghabarkan kepada kita, innama bu'itsu, bagaimana? Liutammima makarimal akhlak. Dalam satu riwayat, liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, akhlak-akhlak yang baik. Makanya saya mohon maaf, kula nyuwun ngapunten, tidak boleh kita sudah mentauhidkan Allah, kita tidak lagi berbuat kesyirikan, tidak boleh akhlak kita buruk. Kalau ingin dakwah tauhid ini tersebar sampai ke desa-desa, akhlak kita harus baik.
Dan saya nyatakan kepada jemaah, tolong ya, ini jangan disalahpahami ya. Saya sering dakwah kemana-mana. Bapak-bapak yang aktif di Muhammadiyah, silakan aktif di Muhammadiyah. Yang aktif di Nahdlatul Ulama, silakan. Tapi bawa dakwah tauhid, Pak. Karena sebenarnya tokoh-tokoh pendiri dua organisasi ini ahli tauhid, Pak. Betul percados. Saya itu 12 tahun mondok di kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Makanya saya nerjemah pakai bahasa Jawa lancar kula. Mbah buyut kula kiai Nahdlatul Ulama. Tapi saya juga pernah dididik oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika asmanipun rumiyin Muhammad Darwis namanya dulu. Setelah beliau pergi ke Mekah, pulang berdakwah memberantas TBC. Tahayul bid'ah curofat. Senes kurofat, curofat. Tulisannya kan konten riyin, kurofat ya. Tahayul itu ya cerita-cerita yang tidak ada, ininya menakut-nakuti masyarakat. Bid'ah sampun mengertos, sudah tahu amalan-amalan tidak ada tuntunannya. Kurofat adalah keyakinan-keyakinan tidak ada dasarnya, hampir sama dengan tahayul. Beliau berdakwah dan beliau pernah belajar selama 7 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Lalu adik kelas beliau yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari, dikenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, atau dikenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya namanya ada Muhammadnya. Sama dengan kita kan Muhammad Darwis. Beliau ini pendiri Nahdlatul Ulama. Saya pernah berguru bukan dengan Kiai Hasyim, saya tidak ketemu Kiai Hasyim, beliau sudah meninggal lama. Saya juga tidak ketemu dengan Kiai Dahlan, saya ketemu dengan muridnya Kiai Hasyim. Namanya Kiai Haji Muhammad Asnan dari Semanding, Pari Kediri. Beliau sudah meninggal lama. Saya ketika belajar itu sebelum beliau meninggal, itu saya masih SMP dan SMA 6 tahun tadi. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun belajar dengan beliau. Beliau setiap khutbah yang dikhutbahkan tauhid sama satu dengan Nahdlatul Ulama memang itu sampai berdiri masyarakat habis sudah tauhid. Makanya saya tahu dengan dakwah tauhid. Demi tauhid, kalau tidak percaya saya berikan contoh. Saya punya buku tulisannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucunya Kiai Hasyim. Jadi saya tidak ketemu Kiai Hasyim, tapi saya adalah cucu murid. Karena Kiai Hasyim punya murid Kiai Haji Muhammad Asnan, itu guru saya. Kiai Asnan dulu belajar dengan Kiai sama Muhammad Asnan, Kiai Hasyim. Jadi saya cucu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu sering bannya digembosi, Pak. Jadi kalau ngisi pengajian Kiai Hasyim bannya digembosi ketika menyinggung kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat. Bahkan Kiai Lirboyo, ini ceritanya Gus Dur ini, saya bukan karang cerita loh. Saya bukan karang cerita. Kalau ini muridnya Kiai Dugdeng kok. Saya punya Kiai Haji ya, Dimyati Romli. Perso mboten? Gak dong, ora usah jenengan gak tahu bergaul dengan para kiai. Itu mursyidnya Thariqah Naqsabandiyah yang ada di pesantren Darul Ulum Peterongan. Sekarang sudah penerusnya beliau, Kiai Dimyati Romli, dosen YIN Sunan Ampel Surabaya. Dah, Kiai Hasyim itu tidak segan-segan mengingatkan kemungkaran yang ada di masyarakat, sampai bannya digembosi, Pak. Suatu hari Kiai Hasyim itu pergi ke Lirboyo. Tahu Lirboyo? Pesantren terbesar di Jawa Timur. Santrinya 45.000. Santrinya 45.000, Pak. Saya sering ke dekat Lirboyo untuk mengajar di sana. Beberapa murid saya lulusan Lirboyo. Nah, beliau ini ketika ke Lirboyo, Kiai Lirboyo waktu itu Kiai Abdul Karim, Kiai Haji Abdul Karim rahimahullah. Beliau bilang kepada santrinya, santri-santri, kang, ojo bal-balan dhisik ya, Kiai Hasyim malah rawuh. Karena Kiai Hasyim itu mengharamkan main sepak bola. Pernah dengar? Belum dengar jenengan. Mengharamkan main sepak bola. Jadi kiai-kiai dulu itu mengharamkan, Pak. Orang oleh bal-balan ya, Kenapa? Kalau padahal sok menang bal-balan ya. Karena tidak boleh main sepak bola itu karena tasabuh dengan orang-orang yang menendang-nendang kepalanya cucunya Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kita tidak membahas hukumnya loh ya, saya cerita bahwa kiai-kiai dulu itu kenceng-kenceng, Pak. Kenceng-kenceng, tauhidnya bagus.
Ya, saya tidak bicara kiai sekarang, kiai dulu, saya bilang kiai dulu. Dan alhamdulillah para jemaah, saya belajar dengan tokoh-tokoh agama. Jadi tauhid dan akhlak ini harus dinomorsatukan. Kiai Hasyim Asy'ari itu, beliau itu tidak mengambil upah dari mengajar, tapi beliau itu punya sawah dan kebun serta punya kuda, Pak. Jadi punya sawah. Beliau kalau tidak mengajar itu menengok sawahnya dikerjakan oleh buruh-buruh tani. Dan beliau dikenal dermawan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga sama. Karena kakak kelasnya. Jadi sama-sama 7 tahun di Mekah, tapi datangnya di Mekah lebih duluan. Alhamdulillah kalau kita Mekah. Berarti kalau ini putune, jadi putune Mbah Dahlan nggih Mbah apa? Hasyim bulan ini. Kok bisa saya mengatakan begitu? Karena saya muridnya Kiai Haji Muhammad Khalil Kasmo. Kiai Haji Muhammad Khalil Kasmo muridnya Kiai Haji Bejo Darmo Leksono. Kiai Bejo Darmo Leksono muridnya Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nyambung. Sanad keilmuan itu harus nyambung, para jemaah. Ben gak ngarang ilmu kita. Kita ngarang ilmu. Dan ini saya sampaikan supaya sekarang teman-teman yang masih di NU, di Muhammadiyah, dimanapun kita harus berdakwah tauhid semuanya. Bukan hanya salafi atau teman-teman sunnah, semua berdakwah tauhid. Karena dakwah tauhid dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berdakwah tauhid, yang kita ikuti siapa? Kiai Hasyim dakwahnya tauhid, Kiai Dahlan memberantas TBC. Dan tokoh-tokoh Indonesia yang dulu, Indonesia ini merdeka Pak karena adanya tokoh-tokoh ahlu tauhid. Imam Bonjol itu jelas ahlu tauhid Pak. Jelas ahlu tauhid. Beliau dari pakaiannya, dari penampilannya, tuanku Imam Bonjol. Dan tokoh-tokoh agama yang lainnya, para jamaah rahmatullah taala. Saya lanjutkan. Karena ini yang menjadi dasar pembahasan saya. Syekh Jamil Zainu berkata, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, oh ya saya kenalkan sedikit. Beliau ini asalnya dari Suriah, Pak. Dari negeri Syam. Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Mana? Palestina, terus Suriah, terus Lebanon dan Yordania. Ya, 4 negara. Ojo nguasi akekku lho nggih. Kabeh nguasi akekku. Akeke Gusul gawe nggih ketak wong. Mboten. Rasulullah itu pakai cincin, boleh. Nah. Yang enggak pernah mengamalkan sunnah tapi harus di kanan ya. Makanya di kanan. Kok jenengan nguasi akekku gak ke 4 ini lho. Ya, Palestina, ya, Suriah, Yordania dan apa? Lebanon. Jadi beliau ini dari Suriah, ulama dari Suriah. Tapi beliau kemudian oleh Amir Mekah, waktu itu saya lupa amirnya, diminta untuk tinggal di Mekah Al-Mukarramah karena beliau orang yang alim. Waktu itu beliau haji dan umrah, tidak boleh pulang ke Suriah karena lihat orang alim. Jadi di Mekah itu dan di Saudi, Pak, itu ulama itu bukan ulama Saudi saja, ada ulama dari negeri. Saya punya guru itu 2 dari Ethiopia, Pak. Namanya Syekh Dr. Abdul Jalil dan Syekh Dr. Muhammad, keduanya Al-Ethiopi dari Ethiopia. Orang Ethiopia, Pak. Kalau dulu namanya Habasyah ya. Habasyah dulu. Ya. Thayyib. Jadi di sana itu ulama-ulama seluruh dunia, Pak. Mesir itu paling banyak. Ulama Mesir di Saudi banyak sekali. Sampai ulama Mauritania yang ngajar. Bahkan ulama India itu banyak. Saya punya guru Quran saya kan saya menghafal Quran di Saudi, Pak. Selain saya kuliah, saya madrasah Quran, masuk madrasah. Pagi kuliah, sore saya madrasah Quran sama subuh. Saya punya guru namanya Syekh Nasim Ahmad Ansari Al-Muhammadi. Ulama dari India yang sudah lebih 20 tahun mengajar Al-Quran di Saudi Arabia. India itu orangnya ajib-ajib, Pak. Ajaib-ajaib. Kalau menghafal jauh apa cepat. Saya punya teman dari Afghanistan. Itu kalau menghafal hadis itu begini, baca itu. Tahu-tahu hafal. Riyadhus Shalihin hafal. Bulughul Maram enggak bisa dianu. Setiap ada perlombaan di Mekah dia juara 1. Saya pernah Bulughul Maram juara 3 saya. Beliau juara 1, nggak bisa dikalahkan. Hafalannya kayak jauh apa ya? Orang India, orang-orang sana daerah sana, masya Allah. Kita kurang ini. Kita ini lemah dalam menghafal para jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya. Beliau mengatakan, bihadzal khirsi ala tauhid. Disebabkan semangat kita kaum muslimin di atas tauhid. Wa bihadhihi al akhlaqil hasanah. Dan disebabkan akhlak yang baik yang mulia ini, nasarallahul muslimin, Allah menolong kaum muslimin. Jadi Allah menolong kaum muslimin dengan apa para jamaah?
tauhid dan akhlak. Makanya Rasulullah membenahi ini, menyampaikan tauhid dan memperbaiki apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nanti kalau dakwahnya dakwah tauhid, di sini sering tema-temanya tauhid. Orang itu tidak usah disuruh, dia tahu, wah, duhur aku kenduran salat. Tapi sampean panjenengan ngajari salat, tawari salat, sifat salat Nabi Al-Bani tak ajarne, wudune sampai dikire. Tapi kalau tauhidnya lemah, tidak akan salat, Pak. Mek ngerti tok. Aku wis katam kitab tauhid, wis katam kitab apa? Salat, tapi dia tidak mengamalkan. Orang tauhid begitu para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Dan saya mau tanya, Pak, Islam masuk ke Indonesia dengan pedang atau dengan akhlak? Dengan akhlaknya para pedagang yang masuk ke sini. Pedagang dari Yaman, dari Gujarat dulu, mereka masuk ke sini membawa agama Islam. Andaikan mereka itu tidak bisa berakhlak mulia, Islam tidak akan diterima oleh penduduk Indonesia. Sulit loh, Pak, melepaskan diri dari kesirikan itu. Dari klenik-klenik itu berat nggih mboten? Klenik-klenik kesirikan ngabot. Oh, biasane nggawa niku uga rampen nggih, persembahan. Kemudian harus meninggalkan itu tidak mudah. Tetapi dahulu Islam disebarkan dengan apa? Akhlak yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, "Wantasarul Islamu," dan Islam pun akhirnya tersebar luas fil ma'murati, di bumi yang dihuni oleh manusia. Wa yauma, dan pada hari tarakal muslimuna at-tauhida, pada hari di mana kaum muslimin mulai meninggalkan tauhid. Nyuwun ngapunten niki. Pada hari di mana kaum muslimin mulai meninggalkan tauhid, wal akhlaqal fadilata, dan mereka mulai meninggalkan akhlak-akhlak yang utama, apa yang terjadi pada jemaah? Asabahumudzullu, maka kehinaan menimpa mereka, wal hawanu, dan kerendahan menimpa mereka. Kehinaan dan kerendahan menimpa mereka. Mungkin panjenengan mata saya kalau normatif khususnya lagi Facebook kula mereka benernya jarang-jarang disebut ustad. Kula niku disebut ustad tahun 2000, kecilik lahir procot wis Gus. Padahal waktu lahir gak iso maca kitab gitu. Akeh putrane kiai gak iso maca kitab wis pokoke Gus. Karena bapaknya kiai. Sama dengan istrinya dokter, walaupun bukan bu dokter gitu kan. Garwane Pak Kiai, walaupun bukan apa? Bukan ustadzah, bunyai mesti gitu ya. Misalnya jangan bantah kula. Khusus nami kula kan Muhammad Yusron Musofa Al-Jawi. Jenengan nyampe nih terusin jenengan tauhid niku dados sebab napa? Tumekane pitulungane Allah. Lan tauhid menika dados sebab napa? Islam kasebar wonten bumi ini pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kurang percaya. Buktinya Jepang itu menyembah matahari kok adem ayem, negaranya jaya, makmur. Mungkin ngoten nggih? Panjenengan bantah kula mboten napa-napa. Kula dibantah mboten nesu kula. Enggak marah saya nggih. Ya. Sekarang saya jawab. Kalau panjenengan bantah kan saya juga harus memiliki apa? Hak untuk menjawab. Umpamanya ada yang membantah saya begitu. Pernah pergi ke Jepang? Belum pernah ya? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi Ustaz Yazid pernah, beberapa kiai juga pernah, Gus-gus sebagian sudah pernah ke Jepang. Beberapa ustaz pernah ke Jepang. Jepang sekarang ini para jamaah mulai merasakan akibat dari kesirikan mereka. Sekarang ini anak-anak mudanya tidak seperti orang-orang tuanya. Mungkin seperti orang Indonesia. Mulai kena penyakit apa? Jejet nih lah. Geget apa nih kok? HP itulah. Itu bukan hanya Indonesia. Pemuda-pemudanya malas, anak-anak jarang pergi ke masjid untuk TPQ, hanya pegang HP sampai tangannya keter gitu. Nyowokel HP game-giman terus. Pokoknya bocah kok nyekel HP orang ini, mesti game lah ini. Gitu. HP kok dipegang miring gini mesti apa? Main game. Lah nek bapaknya nyekel gini ya game-giman pisan bapaknya. Gitu. Seperti itu. Lah, perjamaah rahmatullah taala. Hari-hari ini masyarakat Jepang yang tua-tua mengeluhkan kondisi anak muda. Anak muda kalau sore sudah tidak mau kerja lagi. Jadi mulai malas mereka.
Kalau dulu bapaknya pulang sore, istrinya marah, Pak. Mas, sampai mau gak kangge ning pabrik. Jadi dulu istri itu malah kalau marah kalau suaminya pulang sore. Kalau pulang malam senang, bawa duit banyak nantinya 1 bulan. Gajinya bertumpuk-tumpuk. Ada namanya apa? Idhofi kalau orang Arab, kalau orang Indonesia ada overtime, ada apa namanya? Lemburan. Ada lemburan. Sekarang anak mudanya buat lemburan, tidak mau begitu. Tidak mau begitu. Dan sudah mulai ada tanda-tanda kemerosotan di Jepang. Apalagi setelah Cina itu bangkit. Cina walaupun negara komunis, kita katakan komunis, tapi perkembangan industri itu pesat. Ada saudara saya pernah dapat hadiah pergi ke Cina, meneliti industri di Cina. Ternyata sepeda motor Cina itu bikinan rumahan, Pak. Industri rumah tangga. Jadi kan tahu. Jadi pemerintah hanya nyuplai apa? Mesinnya aja. Kon garap, kon bentuk dewi. Industri rumah tangga, Pak. Sini kan kalau industri rumah tangga di sini apa? Geweci, apem, getuk. Tayang ini apa? Oh, napa niku namanya? Besek pindang ya. Ya, tayang ya. Trek napa? Reyeng. Reyeng. Di Jepang itu sepeda motor itu dibuat oleh rumah tangga, Pak. Jadi diberi mesin sama bahan-bahannya disediakan, besinya, plastiknya semua digarap sendiri, Pak. Mereka itu hebat, bukan di Jepang, di Cina. Seperti itu, hebat mereka. Dan tidak semua produk Cina itu jelek. Yang jeleknya dikirim di sini, Pak. Yang bagus dikirim Saudi Arabia. Di Saudi itu banyak produk Cina. Loh, HP kita yang produk Cina, kata-katanya, gitu. HP kita yang Android ini, kebanyakan produk apa? Cina. Ya. Gunting dulu, berarti berapa tahun lagi? 6 tahun lagi, penduduknya tersisa 70 juta. Kenapa para jamaah? Orang-orang Jepang tidak mau memiliki banyak anak. Katanya repot. Nah, dari sini dia mulai akan kekurangan apa? Rezeki dari Allah. Kenapa? Karena banyak anak itu banyak rezeki para jamaah. Pun mungkin sak kundure pengajian kula pun diproduksi, Pak, yang banyak. Jadi karena apa? Nanti di akhir zaman itu umat Islam akan banyak dan Nabi membanggakan banyaknya umat Islam. Nabi pernah bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian wahai para pemuda al-walud, wanita yang berpotensi banyak anak, subur, al-wadud, laki penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya banyak umatku nanti di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Jadi Rasulullah bangga nanti pada jemaah. Oh, ceritanya panjang pada jemaah. Ceritanya panjang, nanti dikaji sendiri ya. Ya, dikaji sendiri. Bahkan sekarang ini Jepang angka kematian lebih tinggi daripada kelahiran. Kita lanjutkan. Wala izzalahum, dan tidak ada kejayaan bagi mereka kaum muslimin. Tidak ada kejayaan bagi mereka illa kecuali birrujui, kecuali dengan mereka rujuk, mereka kembali ila tauhid, kepada tauhid, wal akhlaqi, dan kembali kepada akhlak. Umat Islam tidak akan jaya. Indonesia ini tidak akan menjadi negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi, tidak akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kecuali kita kembali kepada tauhid dan akhlak. Monggo sakunduri panjenengan saking pengawasan menika, monggo kula nyampeake dumateng bapak-bapak ing ngatasé bahasa Jawanya apa, Mas? Tempat. Lho mikir ta? Napa, Mas? Apa? Nggon, oh pinter sampean. Pinter cah iki. Insyaallah calon Panglima TNI. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, Mas, ya sampean yang pakunya kotak-kotak itu ya. Anjing itu bahasa Jawa, Mas, anjing. Loh mikir tadi padahal kayak misuh loh Ayo mikir. Lah, anak kita
kita sekarang lihat piye toh wong gaya kayak terus kayak Haji Anwar Zaid, pakmu nanti bapak usik ngarit. Oh bukan bapak, papa masih ngarit. Won mas, itu segorawon, segawon. Ada utawi iki iku kalbun segawon, segorawon segawon. Ya segawon. Masya Allah, belajar bahasa Jawa loh mas. Lah, kalau teng pondok kalau kadang-kadang santri kalau jak basa Jawa. Jenengan saged mirsani nggih teng Facebook kula Sabtu malam Akad wau dalu. Niku ngaji matan Abi Suja basa Jawa riyen baru basa Indonesia. Coba lek mboten ngoten. Mangke kula kirimi sing SMS kula sinten WA kula. Panjenengan kula kirimi ceramah basa Jawa kula jangan sebar teng ngene grup nggih. Saiki wong-wong gak ngerti, ilang jawabannya ya. Lah pamit karo ustaz lho, ustaz kalau badhe kondur riyen. Masyaallah, dhek kondur aku mulai. Dhek kondur aku mulai. Ustaz, kula dahari rumen nggih. Oh, ustaz jeglek awake dhek diadar. Jadi banyak yang tidak bisa basa. Ustaz kula badhe mantuk riyen, badhe wangsul riyen. Lah niku leres, mantuk wangsul, mantuk ini rada kasar, ngoko wangsul sing halus. Mboten kondur dhewe. Kondur iki pancen mboten kondur Ustaz lak ngoten. Nah iku nggih. Monggo dipun darumin Ustaz ya. Monggo Ustaz dipun mam kleru. Lek niki kula mami riyen nggih lah ngoten. Niki kula dahari riyen kleru niku. Nggih ngoten nggih. Ini perlu nih bahasa Jawa Pak, nggih dipun ajari nggih anak-anak kita. Akhlak itu bagian dari akhlak. Berbahasa itu dengan lemah lembut itu bagian dari akhlak. Loh, saya sudah menyampaikan sebab datangnya pertolongan Allah apa tadi? At-tauhid dan al-akhlak. Kita anti syirik tapi kita akhlaknya bubrah. Akhlaknya rusak, tidak bisa. Harus akhlaknya baik berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala cuma dua ayat siapa saja yang menolak agama dia bertauhid dan mulia. Allah berjanji alladzina minkum kepada orang-orang yang beriman dari kalian wa amilus shalihat dan dia dan mereka mau beramal yang soleh. Jadi beriman lalu beramal soleh. Apa janjinya para jemaah? La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, di atas buminya Allah. Khalifah itu ada dua makna berarti. Yang pertama menjadi pemimpin. Jadi umat Islam ini kalau ingin menjadi pemimpin bukan biaya kampanye, tapi mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan selalu beramal saleh. Itu nanti yang menjadikan umat Islam kuasa macam. Kita harus begini. Kalau umat Islam terenggal ini mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka nanti yang akan diangkat menjadi pemimpin adalah pemimpin yang apa? Bertauhid menjalankan sunnah. Dan itu tidak butuh biaya, Pak. Di Saudi Arabia pergantian raja itu tidak butuh biaya. Makanya di sana kaya raya, Pak. Ngapunten. Saya tidak sedang menghina, tapi saya sedang menjadi apa?
pemahaman. Coba satu kabupaten Trenggalek ini biayanya pemilu berapa? Coba diketik ya coba tahun kalau sekarang mau pemilu 2024 berarti 2019 nanti. Coba biaya pemilu pilkada di Kabupaten Trenggalek 2019 berapa biaya? Saya berpikir Pak di sini. Nah, dan saya tidak sedang menjelekkan atau menghina, tidak, tapi memberikan fakta. Berapa Pak? Betul modal, golek malah gak metu. Ya pilkada berapa? Yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia 50 miliar. Ya, dikeluarkan oleh pemerintah, itu belum dikeluarkan oleh masing-masing dan partai. Saya bicara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang Pak, saya mau tanya, rumah di Trenggalek ini cukup kalau punya istri, anak, laki-laki, perempuan, kalau ada tamu, ada misalnya kamarnya 3 lah, itu biaya bagian rumah sampai jadi finishing pinten Pak? 200 juta cukup? Pinten? 300 berapa? 200 ya, besar ya, pokoknya cukup lah Pak. 200 lagi, sampur saya 200 juta. 1 miliar itu jadi berapa rumah? 5 kali 50 250 rumah Pak. Gak usah ono kampanye, gak usah ono ngoten niku, bar dadi iki dipilih sing apik dhewe sapa, ku dadi pemimpine, wis ora usah rebutan. Kenapa berebut? Karena semuanya hubud dunia. Kalau tidak hubud dunia tidak berebut Pak. Kalau tidak hubud dunia tidak berebut. Karena semuanya hubud dunia. Nah, coba berapa rumah yang bisa dibangun? 250 rumah layak huni Pak. Sehingga bisa dientaskan. Seandainya diberikan 100 kisaman bangun rumahmu iki sing klonengan mari niku sepalih tembok sepalih niku lho. Namanya klonengan ya. Lah kloneng nih. Itu paling 100 juta sudah jadi rumah. Para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan lagi ya. Ayatnya belum selesai ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan khalifah. Mana kedua? Ini mana pertama jadi pemimpin Pak. Mana yang kedua Pak? Allah akan menjadikan mereka sebagai pemakmur bumi. Ini berbuat kerusuhan. Hanya pemerintah tidak boleh mendemo pemerintah, tidak boleh mencaci maki pemerintah, ya tidak boleh. Lalu sunnah antara tiga komponen Umar tidak boleh menang itu banyak dari Quran disebut. Apa pil-pil itu bisa ada pemimpin? Bisa, sudah terbukti Pak. Di Tulungagung itu ada satu desa tidak mau ada pilkades. Jadi kepala desanya itu diminta sampai meninggal. Terus lagi viral, nanti mau menjabat lagi diminta di demo rakyatnya untuk menjabat lagi, sampai di demo untuk menjabat. Ada toh? Nah itu di mana itu saya lupa itu. Pokoknya dia tidak mau menjabat lagi, sudah capek jadi kepala desa. Wong sugih ya. Tidak butuh lagi dia. Dia sudah pernah jadi kepala desa. Biasanya orang kaya itu kan hanya cari apa? Prestis saja ya, cari ketenaran atau apalah, biar dipanggil Mbah Lurah atau apa. Uang sudah nempe sudah banyak. Akhirnya di demo rakyatnya bukan demo karena dia mencalonkan lagi, karena tidak mau mencalonkan lagi. Di Pare Pak, ada orang asli Pare dijemput di Surabaya. Bapak Pare suruh jadi kepala desa, jemput Pak sampai suruh keluar dari pekerjaannya, suruh jadi kepala desa. Tapi orangnya sudah meninggal dunia. Di sebuah desa di Sulawesi, saya pernah mondok di Sulawesi Selatan, teman saya mondok itu jadi kepala desa tidak melalui pemilihan kepala desa. Dia dijadikan sampai wafatnya, penduduk tidak mau ganti. Kenapa penduduk ganti Pak? Karena kepala desanya kurang bertakwa. Coba kalau bertakwa, membangun desa dengan ikhlas, uang digunakan untuk membantu rakyat, dipilih lagi, gak usah pemilihan. Sampai terus ya Pak, sampai mati Pak. Terus desanya dia makmur. Panjenengan pernah lihat desa viral?
Kurbannya setiap tahun 74 ekor sapi dan berapa ratus kambing itu loh. Ada kan di desa mana itu? Belum tahu. Sini gaptek ya. Wong-wong ini gak tahu ngerti teknologi ya. Atau mungkin sibuk bekerja Pak, gak apa-apa lah. Jadi ada sebuah desa itu Pak, nanti bisa googling itu. Setiap tahun itu kurban sapi satu dusun, bukan satu dafan. Mohon maaf, satu dusun. Berarti kecil lagi. Kurbannya sapi 74 ekor, kambingnya 254 ekor. Padahal penduduk dusun itu hanya 700 orang. Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang ini kurban masih berapa bulan lagi? Masih lama ya. Sekarang bulan apa ini Pak? Hijriahnya. Hah? Hijriahnya bulan apa ini ya? Jumadal Ula ya. Jumadal Ula berarti bulan 5. Bulan 6 Jumadal Tsaniyah, Rajab bulan 7, Sa'ban bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Dzulqa'dah bulan 11. Berarti masih kurang 6 bulan. Siap-siap. Monggo tumbas wedhus Pak. Beli kambing titipkan ke orang-orang yang biasa ngarit itu, maron-maron itu loh. Nanti panjenengan insya Allah Idul Adha bisa berkorban semuanya. Dicoba. Dan nanti kalau panjenengan begitu, rezeki itu ngerojok Pak. Kalau tidak percaya dicoba. Kalau panjenengan niat untuk beribadah kepada Allah, rezeki itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mungkin awake dhewe wong tauhid gak percaya lah. Ya harus percaya. Kita ini ahlu tauhid harus percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, masih belum selesai ini ayatnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka. Islam ini akan teguh di bumi pertiwi, di Nusantara ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, apabila orang-orang Islam beriman kepada Allah dan beramal soleh. Alladziirtadalahum yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur sesudah itu, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian dari ayat yang lain berjamaah, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surat nomor 21 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang ke-105. Allah menyatakan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr, dan sungguh benar-benar kami telah tetapkan di dalam Az-Zabur sesudah datangnya peringatan, annal arda, sesungguhnya bumi, yarithuha, akan diwarisi ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Saya tadi menyinggung mana? Jepang ya. Sekarang saya tugaskan yang bawa HP bisa akses dengan cepat. Jumlah kelahiran dan kematian di Jepang tahun 2023. Ini saya kaji ayat ini. Jadi bumi Allah ini akan diwariskan kepada hamba Allah yang beriman. Jangan beriman aja, sebentar lagi mewarisi. Jadi sebentar lagi awake dhewe ya bareng ini, nggih. Niki kita migrasi nih cepatnya. Loh, niki sudah nyata ini sekarang. Sekarang lah orang Indonesia yang kerja di Jepang sudah banyak Pak. Dan orang Jepang sudah mulai masuk Islam Pak. Berduyun-duyun lah. Sebentar lagi bisa mayoritas Jepang itu Muslim Pak. Ayat ini bakal terwujud. Ojo ngumuran jenengan. Sudah terjadi sekarang ini Pak. Sudah terjadi. Masjid-masjid sudah dibangun. Dulu nggak boleh dibangun. Sekarang dibangun karena kebutuhan umat Islam semakin besar. Karena sebelumnya itu umat Islam sholat di alun-alun, di jalan-jalan. Akhirnya boleh membangun walaupun tidak permanen. Berapa jumlah kelahiran tahun 2023 di Jepang? 7.207 kelahiran. Jumlah kematian? Kelahiran 727.000. Kematian 1.500. Balik Pak. Bareng ini kukut. Edwin Jepangnya bareng-bareng ya. Makanya ngejak kula lagi. Numpak kapal laut kok kene pergi ya. Budal bareng-bareng Jepang. Kita tidak Allah di sana, Pak. Dan itu tidak mustahil. Kenapa? Orang mohon maaf, saya tidak menghina ya. Orang non muslim itu kan, orang kufar, maksiatnya gitu, mabuk ini, sehingga cepat mati mereka.
Orang Islam kan apa? Yang diminum bergizi, air minum, air teh, kopi, degan, es kopior, es jeruk peras gitu. Kan tidak ada yang bahaya, Pak. Sehat awake dhewe sampai sepuh sehat. Terus kemudian kita anaknya banyak, mereka anaknya tambah apa? Sedikit. Orang-orang di luar Islam tidak mau punya anak banyak, repot katanya. Alhamdulillah generasi penerus kita banyak. Dulu dakwah sunnah, mungkin yang ngawili di sini kalau nggak Ustaz Hasim ya Ustaz Aun ya, Ustaz Aun nggih. Yang ngawiti temeri sinten sing ngawiti. Sekarang dulu kan tidak sebanyak ini. Mungkin dulu masih dimusuhi gitu. Orang sini masih belum tahu dakwah sunnah. Sekarang Masya Allah pengajian di mana-mana. Ustaz muda mondok di Al Furqon, mondok di mana. Maka Bapak yang punya anak yang usia SMP, SMA, perguruan tinggi, boleh mondok di tempat kita, di Pondok Pesantren Imam Tirmidzi. Saya mudirnya, pengasuh dan pimpinannya. Nanti kalau SPP-nya semampunya, tapi maam ditanggung sendiri. Di Tirmidzi bisa catering, makan ikut pondok atau makan beli, murah kok Pak. Nasi pecel 5.000 masih ada, 4.000 ada, ya, nasi geprek 5.000 ada, atau masak sendiri. Karena kita nanti menjadi penerus kita yang hebat-hebat Pak, insyaallah taala. Dan At-Tirmidzi sudah bekerja sama dengan universitas di 4 negara. Al-Azhar Mesir, saya setiap tahun dapat jatah 20 orang mahasiswa. Turki bebas, Yordania bebas, Yaman bebas. Saudi belum saya tembusi lagi. Insya Allah teman anak-anak bisa, bukan hanya belajar agama, di Turki belajar dokteran, teknik bisa belajar, di Yordania dan seterusnya. Ya, anak-anak kita biar belajar yang tekun. Wis bapaknya saya enggak pintar, anak-anaknya biar pintar Pak, dan menuntut ilmu di luar negeri. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tentang apa? Ini tadi tentang tauhid menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak sangat banyak sekali para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berakhlak mulia. Disebutkan para jamaah dalam sebuah hadis, saya bacakan ini ya. Sebagai penutup, tidak terasa 1,4 jam kita. Kalau beri ngaji 1,4 jam ya. Kalau calon sore ngaji ini, tebih ya Pak. Jangan bangun mau lapangan udara. Soalnya Kediri pun gadah ya. Mungkin kalau langsung terbang beri Pak. Gitu. Ya iso toh, mau nggak iso sakit mau. Kita pegunungan bisa. Loh, di Saudi apa saja bisa sulap Pak. Mekah itu dulu pegunungan, sekarang bisa rata Pak. Diratakan loh, dengan teknologi canggih sekarang ini. Rasulullah bersabda, dengarkan hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 4798, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, innal mu'mina, sungguhnya orang yang beriman itu la yudriku, benar-benar akan bisa menggapai atau mendapatkan bi husni khuluqihi, dengan bagusnya akhlaknya dia, darajatas shaimil qaim, derajat yang digapai oleh orang yang rajin puasa di siang hari dan mau sholat malam di malam hari. Jadi para jamaah, orang yang beriman itu akan menggapai dengan kebagusan akhlaknya derajatnya orang yang rajin puasa dan sholat malam. Mana hubungannya dengan pertolongan Allah? Saya tadi sudah membacakan ayatnya. Orang yang ditolong itu yang beriman dan beramal soleh. Nah, orang berakhlak baik diberi pahala seperti orang yang pagi sampai sorenya puasa, malamnya sholat malam, diberi pahala. Berarti kedudukannya seperti itu. Dan ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ya, Rasulullah itu berawal dari seorang diri. Beliau berdakwah. Siapa yang pertama kali beriman para jamaah? Ada yang masih ingat? Khadijah bintu Khuwailid, istrinya beliau, Ummul Mukminin, ibunda kita radhiyallahu anha. Setelah itu satu demi satu masuk Islam. Pamannya apa? Anak pamannya Khadijah siapa itu? Anak pamannya Khadijah yang ahlul kitab itu. Siapa para jamaah? Anak pamannya Khadijah siapa itu? Siapa namanya? Bukan Warokoh, pintu Naufal ya. Siapa namanya? Coba ketik anak pamannya Ibunda Khadijah. Ya, ini asisten asli ya.
asisten. Jenengan barokah lho ngaji mbak aku ya. Nekane Gus. Piye to iki? Aku Gus tenanan lho bukan kula mboten anu. Kula diceluk ustaz cek tas kok. Dhisik Guse. Gus tenanan kula niki. Cuma penampilan jane kula mau badhe kan lali. Lah iya wong yang warok. Ini Rasulullah Nabi apa? Karena tidak ditemui oleh namus itu Jibril kecuali seorang nabi. Warokoh itu. Warokoh itu penulis kitab sucinya mereka, ahlul kitab itu, penulis kitab suci mereka. Itu mengatakan tidaklah seorang itu ditemui namus kecuali itu nabi. Dan itu yang datang namus kata Rasul. Namus itu bahasanya mereka untuk Jibril alaihissalam. Jibril. Kalau orang Nasrani misalnya menyebut Gabriel, Ibrahim Abraham, Ismail Samuel, ya. Muhammad, nah seperti itu. Taib. Ini jelas para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala ya. Lihat, berawal dari orang sedikit karena Rasulullah mendakwakan apa tauhid dan akhlak, akhirnya apa? Didatangkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu pemuda dari Yathrib itu akhirnya menjadi apa namanya? Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Jadi Madinah dulu namanya apa? Yathrib. Pemuda-pemuda dari Yathrib datang di musim haji menemui Rasulullah SAW. Wahai Nabi Muhammad, kami beriman, kami akan membelamu, menolongmu. Kalau engkau diusir, kamu pergi saja ke Yathrib, kami akan terima. Itu berkat apa kira-kira? Berkat apa? Berkat tauhid yang diajarkan Nabi, mereka akhirnya ingat Allah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Yathrib yang jaraknya 470 km itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk meminta Rasulullah pergi ke Madinah nanti kelak. Dan akhirnya betul Rasulullah pergi ke Yathrib. Beliau masuk dari Kuba di hari Senin, kemudian masuk di Madinah sekitar Kamis atau Jumat, kemudian membersihkan ya reruntuhan yang ada di Yathrib, kuburan, batang-batang pohon kurma dirapikan dan dipotong, kemudian diratakan, didirikan Masjid Nabawi. Akhirnya menjadi Masjid Nabawi sampai sekarang ini. Saya doakan para jemaah yang belum diberi hidayah rezeki oleh Allah untuk bisa pergi ke Makkah Mukarramah dan Al-Madinah Nabawi, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hartanya lebih, harta lebih itu tidak harus berupa tabungan di rekening, Pak. Panjenengan punya rumah 2. Semua putra sudah mentas. Sedaya putra panjenengan sampun mentas. Mentas sampun warga. Sampun mandiri. Mun gadah yoga, pun gadah istri pun gadah napa? Griya piyambak-piyambak. Panjenengan dalam kalih kula sarane Pak didol omahe. Ustaz didol ibu dal kaji apa pun. Duh, leres Pak. Lajeng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kagungan warisan saking tiyang sepai nampi warisan. Yen tiyang sepai dereng nate tindak haji umroh dikajekne. Imam Syafi'i dawuh tidak boleh dibagi warisan kecuali dikeluarkan untuk menghajikan orang tuanya. Supaya kita masuk surga, Pak. Donya ditinggal. Alhamdulillah kalau ceramah ngeten iki, kalau sampai nih sing dereng nate monggo didol mon, langsung ibu-ibu kalian daftar umroh langsung kan. Tuku duwite kaya pundi? Mboten daftar teng kula, maksudnya daftar umroh teng ngene tiyang. Kula teng Wates niku ngisi pengawasan tentang haji, langsung daftar. Lah sakniki lho, Pak. Kita semuanya sudah punya toko, punya ini, punya kebun, mbok didol Pak. Berangkat garwane mereka lho. Jenengan mangke nggih ningali Ka'bah mboten saged napa niku nah napa membendung air mata brebes terus ningali Ka'bah niku ya Allah bungahipun tiyang ingkang saged napa nindakne ibadah umroh riyen Pak bapak-bapak ibu-ibu pun didol nggih Pak yusur rentek aku pondok kan mboten nggih kula Pak mboten nggih kula enten cerita Pak enten tiang Pak apa haji terus kundun piyambake saking Jember sakniki ben taun saged ngajakne wong mboten namung siji Pak
Setahun niku saged berangkatnya wong 20 napa 40 kula kesuwen. Wong Jember niku. Enten bapak-bapak riyen nyopir truk teng Jawa Barat. Mengke padosi piyambak to panjenengan HP-ne gitu lho apa to? Ya. Nyopir truk. Terus nyambut piyambake akhirnya sukses gak ada perusahaan. Niku karyawan karyawati nih sing pun diberangkatnya umum antara 500 kabeh 1000 arep diberangkatnya kabeh gentausan. Masya Allah. Terus wong lek umroh haji mboten bakal marat, Pak. Kula berangkat ke Saudi niku nggih. Niku rezeki Allah. Sedaya kula dol kecuali omah. Montor setunggal kula dol, mobil loro tak dol. Tahun 2008. Alhamdulillah sakniki enten mobil telu. Montor loro. Motornya punjul saya lihat di sini gak dibalik nih. Dibalik nih kalau Allah langkung kathah. Rumin montor kulon niku mobil niku. Civic tahun 2008 tahun 1900 aku loro atu aku gede ngono lho. Regane murah. Civic 12,5 juta, aku 13 juta. Mulih saged tumbas Livina, tumbas Panther. Masya Allah. Tabarakallah. Ragu-ragu? Contohnya kula piyambak pun enten. Orang miskin, Pak, mboten bakal miskin tiang ingkang berangkat umroh haji mboten bakal miskin. Niku kula sampai niki supaya kula panjenengan malebet swarga supaya kita bisa masuk surga. Ya mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Sudah 1 jam lebih 20 menit ya, kita menyampaikan materi. Saya tidak bisa berpanjang-panjang. Benjing-benjing ngeten mau lek ngundang kula gitu. Pas kula rada longgar, kula tak nyipeng mriki, mengke subuh ngisi, isuk ngisi, tapi mesti teliti enak. Nggih, mengke kula dijak dolan-dolan bakar-bakar iwak ngoten lho nggih. Lah piye to? Tamune gak disuguh piye to? Dijak mancing-mancing to. Napa niki hasile napa teng mriki? Anu mawon ngundang kula pas musim durian mawon. Awasipun durene renek wae. Kaya ngundang saiki wong-wonge. Benjing-benjing ya. Ya mugi-mugi. Saya datang ke sini tidak mencari dunia, Pak. Dalam hadis siapa yang menguji saudaranya karena Allah, maka Allah mengirim malaikat untuk mencegat di jalan. Bahwa Allah mencintai orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya datang ke sini karena cinta kepada panjenengan. Uhibbuka fillah, uhibbukum fillah. Saya mencintai panjenengan karena Allah. Jawabannya tersebut ahabbakallah kama ahbabtana fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan enggak sakit pun lagi. Untuk pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Insyaallah jangan banyak-banyak dalil ya. Dalilnya banyak. Ya. Insya Allah tauhid dan akhlak menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Apa saja itu, Pak? Pekerjaan, toko laris, itu tauhidnya dulu, Pak. Subuhan, baru menurut buan, toko yang dibuka, disebeti, gitu. Terus bangke, lek ngedol aja larang-larang, gitu. Misalnya beras jenengan kulaan 10.000 dolen 10.100 kelak lo waris, Pak. Tapi liane ya dhewe rada gepok titik ngoten nggih. Carane ngoten to. Lah jenengan mboten preso modele promosi tiang-tiang toko-toko hebat-hebat iku lho. Iki dijlokne terus niki diundakne gitu. Lah ngoten. Ngoten carane tak warai betang sugih. Mekaten nggih saged aturaken mboten wonten pertanyaan to. Pun berusaha takon wis tak mulih dhewe. Nggih. Bapak ingkang ngajak garwa, kula matur. Sing ngajak garwane mangke kondur ora usah tukaran malih nggih, sing rukun oleh garwane. Karena akhlak itu menjadi penyebab. Jenengane rezekine seret kadang-kadang tukaran tok niku lho. Itu membuat rezeki kita apa? Sempit. Lah bener. Tapi kalau kita baik dengan istri, wis Dik, sepurane aku mau dilokne Gus ya. Wah aku jangan kena antem kalau khusus diantemin tetean aku kasar sampean sepurono seperti ini aku sepurane Dik ayo Dik mampir nang warung yuk lah ngoten lah nggih bar iki sih bapak saya kejar garwane nggih mampir yen nggih blonjo-blonjo yen mangke tang kondur nggih untuk sik dereng dhuwur sik dangu nggih mangke saged dipun matur nuwun sanget dumateng takmir Masjid Maryam Ahmad Al-Huji di Sasawan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebelum saya tutup, siapa nama presiden kita?
Pokoknya jenengan nggak bisa jawab, gak oleh mulih. Prabowo tok kirang, Pak. Bapak Jenderal TNI kan sudah naik satu serip, dinaikkan itu. Purnawirawan Datuk Sri, ada Datuk Sri-nya. Itu dapat gelar dari Malaysia atau dari Brunei itu. Makanya beliau dengan Sultan Brunei kan dekat. Perdana Menteri Malaysia. Haji Prabowo Subianto kurang Joyo Hadikusumo. Apal kok. Oh tak apal deh kok. Tak apal ya. Jadi mau ngapalin jenengnya kecil loh, ngadu yang ngapalin hadisnya kecil loh. Ngapalin jenengnya gampang. Wakil presidennya sinten, gak oleh ngelokne. Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC gelarnya. Hafidhahumullah, semoga Allah menjaga kedua pemimpin kita, jangan dihina. Imam Ahmad mengatakan, andai kan aku memiliki satu doa yang mustajab di sisi Allah, aku gunakan untuk mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin baik, rakyat akan menjadi baik. Kalau pemimpin kita doakan, kita caci maki, akhirnya menjadi pemimpin yang rusak, rakyat yang menderita, Pak. Rakyat yang menderita.